Ya pemirsa, Anda masih di Angka Bicara, kita akan lanjutkan kembali. Sebelum kita akan memperbincangkan kembali masalah topik kita untuk malam hari ini, kita akan melihat kembali hasil survei kita untuk malam hari ini. Setelah tadi kita melihat hasil survei sebelumnya, berikut ini adalah bagaimana pendapat para responden sendiri jika berdasarkan tingkat pendidikan yang mereka kenyam. Dan ini adalah yang pertama, untuk jawaban yang pertama tadi mengejar keuntungan untuk diri sendiri, ternyata ada 48% yang berasal dari pendidikan yang menamatkan sekolah dasar, 59% di sekolah lanjutan tingkat pertama, dan 71% di sekolah lanjutan tingkat atas, dan 76% pada yang sudah menyelesaikan perguruan tingginya, pendidikan lanjutannya. Selanjutnya, untuk pernyataan yang kedua, tidak akan memenuhi janji-janji yang diucapkan dalam kampanyenya. Ini adalah berdasarkan pendidikan juga, seperti mungkin hampir sama dengan hasil survei sebelumnya. Yang paling tinggi adalah mereka yang mengenyam pendidikan atau juga menamatkan perguruan tingginya, 76%. Selanjutnya, cenderung berbicara tentang dirinya yang baik-baik saja. Ya, kita lihat apakah sama. Ya, ternyata hampir sama juga, 82% yang mengatakan atau juga yang percaya bahwasanya para politisi ini hanya berbicara tentang dirinya yang baik-baik saja. Kalau kita melihat sendiri, ada SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Yang paling tinggi itu adalah maksud saya mereka yang mengenyam atau juga sudah menyelesaikan pendidikan lanjutannya. Apakah memang begitu besarnya pengaruh pendidikan sendiri terhadap persepsi seseorang dalam menilai para politisi ini? Oke, di sini polanya begitu, bahwa semakin tinggi maka akan semakin negatif gitu menilai politisi. Yang perlu dipahami dari kelompok masyarakat yang berpendidikan semakin tinggi adalah, pertama, mereka terpapar dengan informasi lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang pendidikannya lebih rendah. Akses informasinya maksudnya? Ya benar, akses informasinya lebih banyak, membaca berita lebih banyak, dan oleh karena itu tahu banyak kasus-kasus yang menimpa politisi juga lebih banyak. Itu pertama, dari pemilih yang pendidikannya lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kognitif dalam membuat judgement. Itu juga lebih bagus dimiliki oleh pemilih dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Jadi dari kasus-kasus A, B, C, D, kemudian yang bisa melakukan sintesis, oh sebenarnya yang terjadi ini loh, politisi itu seperti ini, itu adalah ya memang pemilih yang berpendidikan lebih tinggi. Oke. Sebelum nanti kita ke Bang Ara, tampaknya sudah ada penelpon terlebih dahulu. Kita akan sapa penelpon yang sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Kita ke Pak Vence ya. Ya, Pak Vence. Halo, selamat malam Pak Vence. Iya, selamat malam Metro TV. Selamat malam Bung Mawar. Dan selamat malam Mbak Rizka ya. Begini. Saya melihat bahwa dewasa ini, politik ini adalah orientasinya sekarang itu mengajar kekuasaan dan membagi-bagikan kepentingan. Nah ini yang tergambar sekarang ini. Sehingga saya melihat, dulu pernah Bung Kristiadi, pengamat politik UI, mengatakan bahwa 70% anggota Dewan baik dari tingkat 2 sampai DPR RI, itu 70% blow on. Kenapa blow on? Karena begini, yang saya sangat khawatirkan 2014 ke depan akan begitu juga, karena partai politik banyak meminang kader-kader dari luar. Mestinya kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Politik Nomor 2 tahun 2007 yang sudah direvisi pada tahun 2011, di sana ada pasal yang mengatakan partai politik adalah sarana partisipasi baik anggota maupun masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pemerintah dan penyelenggaraan politik. Tetapi bagaimana mungkin kalau dari statistik tadi yang dimunculkan oleh Metro TV, banyaknya kader-kader yang katakanlah hanya tamat SLTP dan mungkin ada yang tamat SD. Oke, baik. Jadi bagaimana dia mengambil kebijakan politik partainya kalau dia sendiri tidak paham tentang politik? Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka lah yang disebut dengan aji mumpung, sehingga tidak mampu mengimplementasikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Vence. Mungkin langsung saja mengarah tanggapannya tadi, bagaimana pendapat Anda? Saya setuju, rekrutmen itu sangat penting ya. Karena rekrutmen itu mungkin 50% daripada pekerjaan. Rekrutmen yang salah, rekrutmen yang keliru, yang tidak hati-hati, tentu produknya akan sangat repot sekali. Nah, di sini memang kriterianya menjadi sangat penting sekali. Dan juga bagaimana siapa yang merekrut gitu loh. Di luar itu tentu karakter dan value yang ada.
orang bisa berubah. Orang yang benar, orang yang loyal, yang tegas, yang punya prinsip bisa juga akan diuji gitu. Tadi pagi saya diundang di Dompet Duafa di Universitas Indonesia, kurang lebih 15 perguruan tinggi negeri. Bagaimana konsisten mereka bertanya sebelum menjadi anggota DPR dan sesudah jadi anggota DPR. Sebelum jadi bupati dan sudah jadi bupati. Sebelum jadi gubernur dan sesudah jadi gubernur. Sebelum jadi presiden dan sudah jadi presiden. Nah, di sini kan ada namanya karakter. Politisi itu akan diuji dengan dua hal. Yang satu, dia godaan kekuasaan, godaan uang dan sebagainya. Yang kedua, dengan tekanan. Dia bisa nggak konsisten dengan tekanan. Saya pikir itu adalah ujian dari seorang